Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan ila Syekh Musanniful Kitab min kitab Ruwa'ul Bayan wa khususan ila al-Marghul di Jauhar Sawal Ustaz al-Marghul di Hamidullah Ustaz al-Marghul di Syekh Ustaz al-Marghul di Mudarat Ustaz al-Marghul di Ustaz al-Marghul di Syekh Hadar Ustaz al-Marghul di Ustaz al-Syekh Ustaz al-Marghul di Ustaz al-Marghul مشكور خصوصا المرحوم السيد عبد الرحمن الشيخ أستاذ المرحوم السيد علي بن الجميل وخصوصا إلى كيف محمد الخطيب عبد المجيد وخصوصا إلى كيف مخلوق وخصوصا المجلس جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil mutasili ila al-imam al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Sababun nuzuli ruwiya anna al-yahuda qalu ala ta'jibuna li amri Muhammadin ya'muru ashabahu bi amrin summa yanhahum anhu wa ya'muruhum bi khilafihi wa yaqulu al-yawma qawlan wa yarji'u anhu ghadan. Fama hadzal Qur'an illa kalam Muhammadin yaqulu min tilqa'i nafsihi wa yanaqidu ba'duhu ba'dan. Fanusilat ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin aw misliha ila akhirih. Wallahu a'lam. Saya minum dulu ya Pak. Silakan yang sudah dapat minum silakan. Adapun sebab-sebab turunnya ayat manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin aw misliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Surat Al-Baqarah juz berapa ya? Juz pertama. Ayat berapa itu? Cari ayatnya dulu. Seratus enam, ya. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin aw misliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardi wa ma lakum min duni min waliyyin wa la nasir, dan seterusnya. Sebab turunnya ayat ini
Ini ayat tentang apa Pak? Kemarin sudah saya jelaskan. Nasikh dan mansukh. Ayat itu diganti dengan ayat. Jadi kalau kita mau baca Quran, mau mengambil hukum dari Quran, kita itu harus melihat dulu apakah ayat ini mansukh atau tidak. Kalau ayat ini mansukh, maka tidak boleh dijadikan sebagai patokan hukum. Tidak boleh, karena ada ayat penggantinya. Itu manansakh min ayatin, tidaklah aku mengganti ayat. Manansakh min ayatin, apa itu? Au nunsiha na'ti bi khairin au misliha. Jadi Allah itu mengganti ayat dengan ayat yang baru atau yang sama. Contohnya kemarin itu ayat yang dinasakh adalah ayat apa? Ayat tentang warisan. Contohnya ayat tentang warisan yang diganti sama Allah, yang dinasakh adalah gimana ini? Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairul wasiyati lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Itu terus ganti dengan ayat tentang waris. Ya. Kenapa demikian diganti? Karena Allah Subhanahu wa taala itu tahu bahwasanya itu sulit untuk dilakukan. Nah, karena ada ayat yang diganti itulah orang-orang Yahudi mengatakan begini, ala ta'jibuna li amri Muhammad. Ingatlah bahwasanya orang Yahudi ta'jibuna, bahwasanya mereka orang Yahudi itu li amri Muhammad, terhadap perintah Muhammad. Dianggap bahwasanya Allah itu, ayat Quran itu perintah Rasulullah. Padahal ayat Quran itu bukan perintah Rasulullah. Yang perintah Rasulullah hadis. Kalau Quran perintah siapa? Perintah siapa? Perintah Allah. Ya'muru ashabahu bi amrin summa yanhahu anhu ya'muru bi khilafi. Di mana Muhammad itu memerintahkan kepada sahabatnya, kepada para sahabat, diambil dengan satu perintah, summa yanhahu anhu, kemudian mencegah, wa ya'muru bi khilafi, dan memerintahkan dengan yang bertolak belakang. Ini kata orang Yahudi. Ini merepotkan. Muhammad itu merepotkan. Katanya ini ayat Quran, ayat Allah. Akan tetapi diganti-ganti. Kata orang Yahudi. Wa yaqulul yawma qawlan, dan Muhammad itu bicara pada satu hari dengan satu kata. Wa yarji'u anhu ghadan, akan tetapi besok paginya dibalikin lagi. Gitu. Contohnya apa? Contohnya bahwasanya Quran ini ucapan Muhammad tentang nikah. Tentang nikah gimana? Tentang nikah, ya, tentang nikah. Ada yang sudah nikah kan? Ada? Belum? Ada yang belum nikah? Belum berapa kali? Gimana ayat tentang nikah itu? Fankihu ma qabalakum minan nisa'i
masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi Rasulullah dianggap ini omongan Rasulullah. Kemudian Rasulullah ngomong pada satu perkataan, akan tetapi Rasulullah sendiri tidak melaksanakan. Fankihu ma qabalakum, nikailah perempuan dari yang kau sukai itu, masna wa thulatha wa ruba'. 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, apabila kau tidak apa namanya? Apa? Gimana? Fa in khiftum alla ta'dilu, apabila kalian khawatir untuk tidak bisa berbuat adil, fawahidah, maka cukup saja. Ini. Kalau menurut bapak-bapak, ada yang masih nikah satu, yang nikah satu, itu, yang lainnya nikah satu atau ada yang lebih dari satu? Satu semua ya, anggap satu semua. Ini umpama kalau benar ya bapak, kalau benar bapak, ini umpama. Kalau umpamanya bapak-bapak, menikahi perempuan lebih daripada satu, kira-kira bisa adil atau tidak? Bisa ya, bisa. Kan saya tanya dulu. Semua nikah satu-satu kan? Sepakat Pak? Kalau umpamanya ada yang lebih dari satu, itu bisa ngatur. Saya lebih dari satu Pak, bisa ngatur ya. Saya tanya, maka dari itu saya tanya, kalau bapak-bapak menikahi perempuan itu lebih dari satu, kira-kira bapak-bapak bisa berbuat adil? Saya bisa. Tidak bisa. Alasannya? Bisa nggak Pak kira-kira? Jadi adil itu begitu loh Pak. Adil itu dalam fikih itu al-adlu fil mabit. Bukan adil di dalam memberikan nafkah, bukan. Yang istri pertama 5 juta, belanjanya istri kedua 5 juta. Bukan itu adil. Adil yang dimaksud itu adalah al-adlu fil mabit. Adil di dalam memberikan jatah. Gitu. Kira-kira bapak-bapak jadi adil di dalam memberikan jatah hidupnya itu saja. Itu adil namanya. Mampu nggak kira-kira? Mampu nggak? Iya tidak. Jadi misalkan istri pertama 2 hari, istri kedua 2 hari, balik lagi yang pertama 2 hari, balik lagi yang kedua 2 hari. Kira-kira mampu? Mampu? Yakin mampu? Kalau yakin mampu, praktekkan. Jadi kalau mampu berarti perintah Allah itu yang pertama tadi itu faqihu atau balagh minan nisa'i masna wa sulasa. Nikahilah perempuan itu 2, 3 atau 4. Nah kalau khawatir tidak adil maka cukup saja. Ayo kira-kira Pak Ustaz, kira-kira mampu nggak jatah ini? Jangan.
Nah, kalau takut sama yang tua, misalkan yang tua 5 hari, yang kedua berapa hari? 1 malam, nah, berarti tidak bisa. Maka kalau sudah seperti itu, khawatir cukup saja. Kemarin itu lagi ramai viral, ada seorang ulama besar yang berpendapat bahwasanya laki-laki itu boleh menikahi perempuan sampai 50. Ini ulama besar yang bicara. Boleh sampai 50. Yang satu saja gak mampu, apalagi 50. Itu satu saja gak mampu, apalagi 50. Ini ada ulama besar. Akhirnya di komisi fatwa itu dibuat mutakar. Boleh nggak sih? Sebenarnya karena berdasarkan hadis Nabi. Sebentar saya lihat hadisnya. Jadi man istarata as-sa'ata ayyakul al-ilma wa yudharul jahla wa yudharul zina wa taksirun nisa'a wa yakunur rijal hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyum wahid. Jadi dalilnya ini yang membolehkan laki-laki itu menikahi 50 wanita. Jadi hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Jadi 5 perempuan bisa dinikahi oleh satu laki-laki. 50 perempuan dinikahi oleh satu laki-laki. Karena apa? Karena laki-lakinya semakin sedikit, jumlah perempuannya semakin banyak. Itu di akhir zaman. Apakah zaman kita termasuk akhir zaman? Ya. Jadi ini kembali bahwasannya Quran itu kata orang Yahudi ucapan Muhammad. Wa yunaqidu ba'duhu ba'dan, dan bertolak belakang antara satu dengan yang lain. Itu tadi Rasulullah memerintahkan para sahabat itu menikahi perempuan paling banyak 4, sementara Rasulullah istrinya 11 atau 11. Jadi dinikahi sama dan tidak dicerai sama. Sehingga fanuzilat ma nansakh ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin aw misliha. Turun ayat. Jadi Quran itu dinasakh oleh Allah. Yang menasakh Allah dengan Rasulullah. Diganti, dinasakh itu diganti dengan ayat yang lain, tujuannya demi kebaikan manusia. Itu turun ayat itu. Waruya Fakhrul Razi an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu. Sekarang dari versi yang lain sebab-sebab turunnya ayat ini, yaitu dari Syekh Fakhrul Razi. Imam Fakhrul Razi ini salah satu karangan kitabnya yang sangat terkenal itu Mafatihul Ghaib. Ya, ini jilidnya banyak,
Ada berapa jilid itu? Ada satu riwayat dari Ibnu Abbas. Annahu qala, kata Ibnu Abbas, Inna Abdullah bin Umayyah al-Makhzumi, sesungguhnya Abdullah bin Umayyah al-Makhzumi hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahti min Quraisy, di dalam bersama jadi didatangi Rasulullah bersama dengan para pembesarnya kaum Quraisy. Jadi Abdullah bin Umayyah mendatangi Rasulullah bersama pembesar-pembesar para kaum Quraisy. Faqalu, maka mereka tanya, ya Muhammad, kata Abdullah bin Umayyah sama teman-temannya, wallahi, demi Allah, la nu'minu bika, tidaklah aku beriman kepada engkau, hatta nahjiru lana minal ardi, sehingga engkau bisa menjelaskan minal ardi, dari bumi, yang bu'an, asal usul bumi ini dari mana? Jadi Rasulullah suruh menjelaskan, bumi ini kan ada bentuknya kotak atau bulat? Bulat. Bapak tahu dari mana bumi bulat? Dari TV. Yang jelas dari atlas. Ya, bumi itu bulat. Suruh jelasin Nabi. Aw takunu laka jannatun min nakhilin wa inabin, atau jelaskan kepada kami bahwasanya surga itu, di dalam surga itu ada pohon kurma, wa inabin, dan anggur. Karena itu makanan pokok orang-orang Arab. Jadi di surga itu ada pohon anggur, ada pohon kurma. Itu makanan pokok orang-orang Arab. Jadi orang Arab itu tidak mau sego. Apa sego itu? Tidak mau nasi. Nasinya beda ya. Lebih panjang-panjang berasnya. Ya. Beras apa namanya? Beras apa? Yang panjang-panjang itu. Ya, ada nasi mandi, ada biryani, ada kapsa, dan lain sebagainya, termasuk kebuli. Itu kalau mau makan di situ Pak, ya ada di sana enak itu di Madrasah. Ya punya putih, di banyaklah Hadromiyah, ada macam-macam lah. Ya, paling tidak siap-siap ya 2 juta sekali makan. Maka dari itu orang-orang Arab itu zakatnya itu pakai kurma, pakai inap, pakai anggur. Kurma yang paling mahal itu harganya 150.000 1 kilo. 1 kilo 150.000. Jadi kalau zakat bapak-bapak menggunakan uang, berarti kan menggunakan nisabnya Imam Hanafi. Jadi harus menggunakan utul balatnya, itu harus kurma, anggur, terus apa lagi? Gandum. Nah itu mahal. Berarti kalau 150.000 kali kalau Imam Hanafi itu 4 liter setengah. Hanafi lebih banyak. Berapa itu? Kalau kali 4
kilo saja 150 kali 2 300 kali 2 600 ya 750 ribuan kalau menggunakan uang. Ya ini menurut mazhab Imam Hanafi. Yang paling cocok adalah pakai gandum. Karena gandum itu ketika dihitung kalau 3,5 liter itu harganya kurang lebih 53.000. Kalau dibulatkan menjadi 55.000. Itu kalau menggunakan uang. Ini perdebatan panjang ini. Ya. Suruh jelasin. Au yakunu laka baitun min zukhrufil, atau engkau jelaskan kepada kami tentang rumah di surga itu yang indah-indah. Di surga itu kayak istana, rumah itu bagus-bagus. Ya kayak di seberang danau lah. Apa namanya? Podomoro itu. Ya kira-kira kayak gitulah. Atau lebih bagus. Nggak kayak rumah saya yang sudah bocor kena air hujan, kalau hujan bisa macam-macam. Itu di surga. Suruh jelasin lagi. Awyarti bisamai. Aku jelaskan kepada kami bagaimana aku diangkat ke langit. Wala nu'minu lirokika, dan kami tidak akan beriman kepada engkau karena engkau diangkat hatta tatanazzala alaina kitaban min Allah, sehingga engkau mendapatkan menunjukkan kepada kami tentang kitab dari Allah, annaka rasulahu, bahwasanya engkau adalah nabinya. Itu kata Abdullah bin Umayyah. Suruh jelaskan. Kemudian fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan ayat am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa. Jadi turun ayat ini. Jadi Rasulullah SAW kemudian memberikan penjelasan yang jelas. Jadi hadirin sekalian, kadang-kadang kita ini mempunyai pemikiran yang kayak Yahudi. Kita ini bukan Yahudi, tapi pemikiran kita kayak Yahudi. Maunya penjelasannya detail banget, sehingga ada sesuatu yang sulit untuk dijelaskan. Karena detailnya itu. Ya. Apalagi bertanya tentang masalah Tuhan. Di mana Allah? Yang satu jawab Allah di langit. Yang satu jawab Allah di mana-mana. Berdebat habis, tidak pernah selesai. Yang kayak ini nggak usah diperdebatkan. Di mana Allah? Allah itu dekat dengan kita sudah. Karena memang ada firman Allah yang mengatakan Allah itu sesungguhnya dekat dengan kita. Bagaimana kedekatan Allah dengan kita? Wallahu a'lam. Bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Kedekatan Allah dengan kita itu urusan Allah, bukan urusan kita. Karena kita sejauh mana jalannya nggak tahu. Gitu, nggak tahu. Maka dari itu kalau apakah Allah bisa dilihat? Bisa. Dengan apa kita bisa melihat? Dengan basirah, dengan mata batin. Jadi Allah itu akan merasa dekat dengan kita ketika kita melihat Allah dengan mata batin. Artinya melihat dengan mata batin itu tidak bisa kita lihat dengan mata, tapi bisa kita rasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita. Ya, kita harus belajar. Kita belajar dengan sebaik-baiknya.
Jadi inilah kenapa ayat manan sahmin ayatin au nusihan bi khairin itu, karena ada orang Yahudi yang menganggap bahwasannya firman Allah yang mansukh, yang diganti dengan firman Allah yang lain itu dianggap ucapan Rasulullah. Terus kemudian ayat Quran yang lain turun, anturiduna tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl, itu karena ada pertanyaan yang terlalu mendetail. Jadi kalau tanya Pak, boleh sedetail-detailnya boleh, tapi jangan sampai ketika kita tanya kemudian menerobos sesuatu yang menjadi sudah terlihat. Pak, Allah itu di mana? Kan repot. Jawabnya, Allah itu di mana? Di atas, di bawah, di samping, di depan, di belakang, di bawah, dan lain sebagainya. Itu hal-hal seperti ini harus kita yakini bahwa sesungguhnya Allah itu dekat dengan kita. Ruya al-Mujahid anna Quraisyan sa'alat Muhammadan alaihi salam ayyaj'ala lahu saffa dhahban faqala na'am wallahu a'lam. Insyaallah selanjutnya kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Di mana itu Pak ya? Oh boleh. Tidak apa-apa. Saya menanya di rukun Islam. Itu kan di Al-Quran nggak ada Pak ya? Adanya di hadis ya Pak ya? Yang bunyinya bunya Islam atau Muslim. Bunya Islam kan pasifnya ini apa? Dibangun. Sedangkan kalau rukun Islam itu kan justru ala saikin, artinya bagian dari gimana? Rukun Islam? Iya, maksudnya dari punya Islam ala muslim itu kenapa bisa jadi rukun Islam? Sedangkan maknanya itu berbeda Pak. Kalau punya Islam kan dibangun Islam atas kepemimpinan itu Pak. Kalau rukun Islam kan terdiri dari 5 Pak. Yang saya tanyakan itu kenapa bisa jadi punya Islam itu bisa jadi rukun? Jadi dalam hadis Nabi itu ada hadis ini, Buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5. Ya. Syahadatun an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'us zakat wa shaum Ramadan wal hajju baiti man istata'a ilaihi sabila. Dunia Islam dibangun dengan 5. Terus kenapa kemudian kita lebih kenal dengan rukun Islam, dan ulama memberikan rukun itu Pak. Saya jelasin rukunnya dulu ya. Rukun itu adalah sesuatu kewajiban yang harus dilakukan dengan berurut-urutan. Rukun itu. Rukun sholat yang pertama Pak. Ya. 2 takbiratul, 3 Fatihah, 4 ruku. Setelah ruku tumanina. Rukun. Setelah tumanina i'tidal. Setelah i'tidal tumanina lagi. Setelah itu sujud. Setelah sujud tumanina. Setelah itu duduk. Setelah duduk tumanina. Kemudian sujud lagi. Kemudian tumanina lagi.
terakhir tahiyat. Dan dalam tahiyat itu ada syahadat, sholawat dan seterusnya. Nah, itu rukun. Karena rukun maka tidak boleh dipisah-pisah. Sholat saya tidak pakai rukun-rukunan dah. Akhirnya tahiyat dulu. Habis tahiyat takbiratul ihram. Habis takbiratul ihram ruku. Habis ruku berdiri lagi baca Fatihah. Usaha gitu. Usaha. Wudu juga begitu. Rukun pertama ya. Rukun selanjutnya basuh takbir atau basuh itu muka. Habis itu tangan. Habis itu kepala. Habis kepala kuping enggak. Kuping itu sunnah. Habis kepala kaki. Saya udah salah pakai rukun-rukun ada. Pokoknya saya wudu. Kaki dulu dibasuh. Habis kaki muka. Habis muka kepala. Habis kepala tangan. Habis tangan lihat rusak kan gitu ya. Dan cuma rusak pengertian gitu ya. Itu rukun. Begitu juga rukun Islam. Pertama syahadat. Karena orang tanpa melakukan syahadat, sholatnya nggak diterima, puasanya nggak diterima, terus apa lagi? Zakatnya nggak diterima, hajinya nggak diterima. Yang kedua, sholat. Kedua, kenapa sholat ditaruh di yang kedua? Karena kalau zakat sama puasa itu ada rukhsah, ada keringanan. Keringanannya apa? Zakat itu ada orang tidak wajib zakat. Ada nggak orang tidak wajib zakat? Ada beberapa orang bisa. Terus puasa, ada nggak orang tidak wajib puasa? Ada, sakit, musafir. Boleh nggak ada haji? Ada haji boleh? Boleh. Kalau memang nggak mampu. Pak sekarang haji 30 tahun Pak, jangan Pak. Iya. Tapi bapak-bapak mampu untuk bayar haji. Itu. Nah, sementara dalam hadis dunia Islam ala khamsin itu, Islam itu dibangun dengan 5. Ini 5-5-nya harus tegak. Sama dengan masjid ini dibangun berawal dengan tiang-tiangnya. Betul nggak? Harus tegak. Kalau salah satu dari tiang ini roboh atau tiang utama roboh, itu namanya bunyan, dibangun. Maka dari itu Rasulullah dalam hadis mengatakan bunyan, dibangun Islam itu dengan 5. Kemudian para ulama itu dijadikan sebagai rukun. Bagian-bagiannya. Iya. Begitu Pak. Rukun Islam. Ada lagi? Bisa ya? Bisa. Ada lagi? Kalau nggak ada kita tutup ya. Al-Fatihah. Ya Rabbana alhamdulillah syukur laka al-mulku kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين، اللهم افتح علينا بفتوح العارفين، اللهم افتح علينا بفتوح العارفين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Allahumma fiqil aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.